Pemarah temen gue. Tapi emang sih, kenapa ya orang ini tuh kayak selalu bertanya-tanya soal kayak MPLI kapan, M2 kapan? Belum ada official statementnya. Iya, kita tahu belum ada official statementnya. Anti match bener nggak sih kayak EVOS gitu-gitu? Mungkin kayak Cornet juga nih streaming kan. Pasti banyak net yang kayak gitu-gitu nanya atau bahkan di DM segala macemnya kayak bener nggak sih kayak gitu. Nah, menurut lu tuh kenapa sih teman-teman kita ini tidak sabaran untuk menunggu official statement? Apakah karena mereka udah kepancing dengan kata-kata atau isu-isu yang dikatakan oleh beberapa media seperti entah streaming, entah statement yang ada di SS-an di Lambe MOBA itu, atau apapun itulah yang mengarah kayak nih anti match tuh bakal ke EVOS loh kayak gitu. Jadi mereka kayak oke, anti match bakal ke EVOS fix. Nah, kalau menurut si Bang Kornet gimana nih Bang? Anti match bener ke EVOS gak? Bang Volva beneran gak nih anti match ke EVOS gak? Padahal belum ada official statement gitu loh. Mungkin itu buat orang-orang yang penasaran tuh. Menurut gue ini juga pernah terjadi pastinya ya, kayak di sepak bola atau basket, kayak Benar, orang yang udah cinta banget sama game basket, Hmm. benar. sepak bola kayak tahu, wah Messi mau pindah ke Persija, wah Persija next season bakal kuat banget ada Messi Juara. sama ini. Nah itu juga menurut gue akan sama tuh sama di e-sports kayak ketika wah anti match bakal di EVOS, berarti roster EVOS bakal ada one, ada anti match, ada ini, wah gila sih berarti next season lu fans RRQ lo bakal kalah sama EVOS karena EVOS bakal kuat next season gini. Nah itu juga mungkin itu salah satu faktor ya. Atau mungkin kita juga nggak tahu ada orang lain yang lebih dewasa yang juga ngomongin soal e-sports itu bukan hanya ngomongin menang kalah atau siapa yang masuk keluar, tapi Iya. mungkin ya gue juga tidak tahu. Mungkin ada juga yang ngomongin soal betting di e-sports seperti apa. Gue boleh sih ngomong kayak gini di sini Boleh. Salah. soal betting. Gue Kayak juga misalnya- dari season 5. Nah itu dia kalau misalnya ngomongin soal betting kayak oh gue tahu nih berarti persiapan gue untuk next season karena kira-kira ada roster yang sudah berganti dan gue tahu rosternya siapa aja, gue yakin banget ya berarti tim ini yang bakal juara atau Bet apa. gitu loh segala macam gitu. Iya buat ngebet apa gitu-gitu. Itu sih, By the way, disclaimer, jangan ngebet kalau lu belum punya penghasilan. Nah, kalau udah punya penghasilan juga jangan deh. Ya deh jangan. Bro, Pokoknya ini kalau lu belum punya rasa tanggung jawab dan rem, jangan pernah ngebet. ya bahaya lah itu. Tapi gue penasaran deh. Hmm? Semua info Lambe MOBA kan rata-rata menurut gua 99% itu dari Nimo TV. Kenapa nggak ada dari Facebook? Ya, Facebook Gaming nggak punya streamer Mobile Legends apa ya? Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Nggak ada yang Informannya banyak kan. Informan Banyak. sih. Kabar Informannya anginnya, banyak. iya. Kabar angin dari Discordnya tuh yang streaming siapa, kabarnya dari siapa. Karena gue sempet tuh baca komen lucu banget net. Tunggu aja official statementnya di Nimo TV. Wah itu gue kayak ini orang nih ngikutin Mobile Legend banget bro. Dia tahu banget info tuh terupdate-nya dari mana. Terus abis itu bakal ke-up ke Lambe. Abis itu semua orang bakal membicarakan isu tersebut. Dan bener kayak yang Kornet tadi bilang Volv, ini udah saking cintanya sama ini scene Mobile Legend, kayak dia tuh bener-bener excited. Tapi dia nggak sabaran dapatnya. Karena apa? Karena takutnya gini loh, sesuai yang tadi Volva bilang deh, takutnya nanti kontraknya belum tentu sama si player ini. Atau sebenarnya ini kebutuhan konten, jadi makanya masih di keep nih player belum di official statement kayak gitu. Karena kebutuhan sponsor dan segala macem, atau ada sponsor baru. Nah, barengan nih keluarnya sama si player ini, si Anti Match misalkan dari EVOS. Sponsor barunya apa? Misalkan sponsor barunya Aquo, wih, gila kan, mineral water kayak gitu. Masuk barengan, minum ini, kamu jadi juara, contoh kayak gitu. Maksud gue kan banyak gitu loh faktornya, tapi emang benar-benar apa ya? Memang ketidaksabaran itulah yang sebenarnya menjadi bumbu-bumbu juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget di kolom komentar sebenarnya. Betul, gue setuju sih. Emang kalau worst case-nya bisa kita bilang takutnya misalnya player A datang dari negeri seberang kan, katakanlah Singapura, mau main tiba-tiba hamilin anak orang, gak jadi. Ternyata dibilangnya, enggak, kita nggak ada kok rencana pengen ngajak dia. Ya kan bisa begitu kan. Iya. Karena kan itu kan bisa dibilang, wah masa sih player ini ngambilin anak orang kayak gitu kan, pasti namanya tercoreng gitu kan. Kenapa Net? Kenapa sih? Ntar tiba-tiba ada ini kan hitam putih terus disabot warna merah Terminated tulisannya kan, nggak seru. Iya. Bahkan belum main gitu ya. Belum main udah Terminated. Itu kalau udah tanda tangan kontrak ya baru bisa kayak gitu. Nah itu dia, apa karena belum tanda tangan kontrak, atau karena yang kemarin tuh ya Anti Match lagi main aja ke EVOS, lagi bakar-bakaran kah, lagi Emang nggak boleh makan main? Boleh dong.
Boleh sih menurut gua. Kayak Cornet kan pernah juga main ke GH mana sampai pernah hampir ditawarin kontrak buat jadi pro player kan cuma gagal gitu. Oh, ya dia emang selalu jadi pro player gagal sih. Iya, makanya kan tagline dia kan sekarang pro player gagal dan buat temen-temen tuh bisa juga tuh yang punya konten pro player gagal ke Cornet gitu loh contohnya. Ya gitu karena dia mau nge-upin lagi. Bentar lagi jadi CEO dia. Hah? CEO apa? pro player gagal kan? Iya sih. Bikin Oh, squad, bro. Kumpulkan bakat-bakat yang cukup di publik aja. Kalau di Aduh. kompetitif mentalnya gak kuat. Mental. Iya, biasanya mental sih. Tapi balik lagi sih sama pembahasan kita di awal ya. Kenapa anti match ke EVOS ya? Kenapa nggak anti match ke Aura PH? Kenapa anti match nggak ke Gosu gitu ya Valve ya? Iya, keluar. siapa tahu dia pengennya ke TNS. Bentar, bro. Hah? Kalau Gosu tuh dia dari Amerika kan? Iya, Iya. Amerika. Gini bro, boleh lah kita ke Amerika. Woi jadi pro player Amerika. Tapi kalau sini nggak jalan, dia jadi apa? Kalau nggak ada Player Amerika tetap Iya, pro player Amerika. tetap aja apa yang dia kerjakan di sana. Streaming. pro player Amerika. Streaming, bro. Bisa, bro. Jenjang karirnya. Oh jenjang. Oh ya, kalau gitu TNS dong, bisa dong Jepang dong. Jepang, Dan Jepang. juga mungkin ya orang Indonesia atau pro player Indonesia kalau ngomongin jenjang karir itu masih belum kebayang gitu loh. Kayak Berarti kalau misalnya dia ke PH bisa dong menurut lo? Philippines. Ah, Oke, ke PH jadi apa? Pro player. Pro Jadi player. pro player. Streamer juga Ikut mungkin. turnamen. Iya. Iya. Streamer. MPL. Oke, terus kalau ngomongin soal bahasa, apakah mereka mau belajar bahasanya? Neng talapat kita walangan tabantan palakas. Oke lah, kalau nggak usah ngomongin bahasa Thailand ya, bahasa Inggrisnya aja deh. Oke. Siapa pro player di Indonesia bahasa Inggrisnya bagus banget? Hitungan jari. Oke, Max tapi bisa bahasa Inggris. Max Ya, bisa. Maksud gua yang benar-benar bisa banget dan yang fluent berapa orang sih? Oke. Kalau gitu kita ganti. Yang ada MPL-nya, MYSG mungkin. Yang masih ada Indonya, oke. MYSG masih bisa masuk menurut gua. Jenjang karirnya menurut lo? Jenjang karirnya belum tentu. Wah, berarti untuk MYSG Kenapa? kalian nggak punya jenjang karir kan? Gue tidak mau Luar nge-set. biasa. Gua bilang belum tentu. Oke. Kenapa nih gue? Karena ada orang, aduh gue nggak bisa sebut namanya, tapi orang Singapura, gue lupa Singapura atau Malaysia, itu sampai DM gue, padahal dia dulu tuh seterkenal itu, dia juga seorang legend juga, dia Oh, global hero juga, dia soalnya benar-benar- kak. dia followersnya di Instagram tuh udah ratusan ribu lah, 500 ribu atau 400 ribu berapa ya, tiba-tiba DM gue nanya kabar gue, terus bilang kalau ada tim Indo atau ada endorsement dari Indonesia, kabarin gue ya, kata dia, pakai English, pokoknya kabarin gue. Nanti lo bisa dapat kok berapa persennya dari gue. Sampai dia kayak gitu. Karena segede-gedenya followers dia itu followers dari Indonesia juga. Orang-orang dari Indonesia follow dia karena top global, karena dia aktif di YouTube. Terus sekarang apa? Sudah mulai terpendam karena hero-nya lagi nggak meta. Oh, Zuan ya? Enggak, bukan Zuan. Oh, Ada bukan. lah. Oh, Oh, berarti bisa Skyway berarti juga. gitu. berarti bisa kita simpulkan dari pembahasan awal kita, memang scene ini Mobile Legend baru gedenya di Indonesia. Hidupnya baru Hidupnya benar. Benar. Yang bisa hidup ya dalam konotasi yang mungkin bisa hidup. iya benar, yang endorse Dari kecil lah, segala endorse kecil. Segala Benar. aspek ya. Benar segala aspeknya yang mungkin tadi streaming jalan ya kan habis itu mungkin kayak dia Jualan diamond. endorse joki, diamond dan segala macam kan masuk juga tuh duit jajan yang ya walaupun kecil angkanya, tapi buat hidup 3 hari atau 1 minggu ke depan lumayan gitu loh maksud kita. Modal swipe up. Iya, modal swipe up ya kan bisa. Dan kenapa kamera saya hijau-hijauan begini ya kan? Nah, tapi maksud gue emang kebetulan sih cukup menarik pembahasannya karena kita juga jarang untuk melihat mungkin yang di luar sana iklannya tuh pada mulai masuk gitu loh kayak ke pro playernya. Mungkin let's say entah di pro player Filipin smart kah kita ambil contoh dengan koneksi internetnya kayak gitu loh. Benar-benar. Kenapa sih gua Apa? kamera lo kenapa sih ke distract gua? Nggak tahu Iya. juga. Kenapa sih? Oh, Bentar. Colok dulu. Iya, Coba coba cek dulu, cek colokannya. Gue coba cabut dulu. Colok dulu. Heeh. Dilus-lus dulu, dioles-oles. Nah, lus ya ngaceng dong. Video ini disponsori oleh Cita Max. Belum. Enak banget. Belum disponsori. Minggu depan insya Allah kalau lancar. Amin. Amin. Coba ini enak banget cuy MX asli. Tapi kalau kalian mau sponsorin juga nggak apa-apa, endorsement Boleh ya. segala macam kita bisa langsung aja hubungin KB.
Alarmnya bunyi lagi. Mau dilarang. Alarm alarmnya bunyi lagi. Belum Pak penting, belum Eksan, penting. Salim, tolong sponsori video ini Pak Eksan. Cerita Tomek. Amin. Amin. Boleh lah kita display nanti ya. Tapi itu juga sih mungkin salah satunya itu ya kayak kita mungkin kayak di sini ya di Indo ya. Kita sebagai caster, sebagai pro player, mungkin tipis-tipis kayak tadi nyenggol ke brand tuh kayak brandnya juga kayak apa ya? Kayak ngeladenin gitu loh. Di sana kita belum ngelihat gitu loh yang ngeladenin berapa persen. Atau sebenarnya sponsor-sponsor atau brand ini emang pengen nge-sponsorin si eventnya aja yang gedenya aja gitu loh. Yes, bisa jadi kayak gitu. Kalau personalnya kayak oke, lu jago, lu juara MPL, follower lu berapa? Nah, ya mungkin yang kayak kayak influencernya doang jangan-jangan Akoshidogi, let's say di Filipina. Yang kayak dapat sponsor. Tapi sih nggak kenal. Makanya kayak gitu loh contohnya. Mungkin yang dimasukin sama Cornet sama Volva juga. Kenapa di Indo ini dibilang hidupnya itu Mobile Legends scene-nya sebegitu wahnya. Tapi emang dengan kehadiran beberapa nih, gua gak bilang satu ya, beberapa scene yang nantinya bakal besar di Indo juga. Menurut gua ini bakal jadi tamparan juga loh buat Mobile Legends. Mereka mau berkembang sejauh apa? Karena kan mereka terbilangnya baru juga. Moonton itu adalah nama baru. Riot Games, Tencent itu kan raksasa di gaming, ya nggak sih? Apalagi Valve dan segala macamnya. Kayak saingannya udah mulai banyak nih. Dota, TI. Oke, TI 2020 nggak ada. 2021 TI 10 bakalan ada. Worlds baru selesai. Emang Kenapa? M tuh ada tahun ini. Itu dia. Ya kan let's say 2020 M2 nggak ada juga, tapi 2021 adanya. Februari kah, Januari kah, kita belum tahu. Belum ada official statement. Karena sepenting itu maksud kita official statement. Kita nggak pernah mau bocorin karena menurut kita official statement itu adalah kebutuhan konten bagi si pemilik event tersendiri itu. M2 kah, MPLI kah? Ya walaupun kita mungkin satu dari kita atau 3 dari kita semuanya tahu, tapi kita nggak bakal mau bocorin. Nah, terus kayak Worlds udah selesai barusan kemarin juga. Apalagi PUBG Mobile yang global, yang World ya kan ada juga. Belum buat MPL final. PMPL final yang saya kan yang kemarin kan. Ya, Terus mau ke World kan maksudnya, mau ke dunia kan. Yes. That's it, PMGC ada juga. Free Fire juga ada kemarin Master baru kelar. Dan kayak semakin banyak game-game yang masuk menurut gua, itu tuh bukan berarti kayak nantinya di Indo bakal ada saingan atau segala macam. Sebenarnya pasarnya ada. Cuma gimana cara si developer ini ngembangin source yang mereka punya nggak sih? Betul. Itu akan menjadi materi dan konten mereka dan itu akan menjadi revenue untuk duit mereka juga. Nah, buat kalian yang bingung mau lihatnya update-nya di mana, bisa langsung ke Revivalpedia. Luar biasa. Kita jual Revivalpedia di sini, Bro. Kapan lagi? Bos. Enggak, itu pembahasan gua. Ini mungkin di awal-awal doang ya. Kayak gua bakal bahas ini di ending karena kayaknya next gua sama Volva atau mungkin nanti ada Cornet atau nanti ada bakal satu orang lagi yang bakal kita ajak juga. Kita tarik, kita kecapin. Karena pembahasan kita nanti mungkin bakal ke arah LoL Wild Rift juga nih, Volv. Yang akan hadir di Indonesia. Emang udah jadi deal bayar. Apanya tuh? Wild Rift-nya bayar kita. Enggak, bukan gitu. Tidak ada email pembayaran tuh tidak ada, Volva. Tidak ada email pembayaran. Kan janjinya kita episode minggu depan, insya Allah kalau ada brand itu masuk nih, semacam ini masuk nih. Itu mungkin akan kita obrolin soal yang agak kontroversial dan seperti yang mungkin beberapa orang obrolin itu. Cornet, kenapa? 2 biji dulu ya, Net. 2 biji dulu, Net. Kalau 2 biji lancar, Cornet gas. Kenapa? Bukan pembayaran saya ini gimana kalau pembayaran saya? Oh, kan tadi udah Citato. Iya, Citato. Citato Max. Iya, Citato Max. Ya. Oh iya, itu punya kamu. Oh, itu bukannya dari Revival? Saya perlu email juga nggak biar kasih tahu red card saya ini? Oh, telat. Anda sudah masuk ke video ini. Ini udah harga temen kan? Iya. Ya udah kalau begitu. Harga teman. Oke, jadi mungkin sekian aja pembahasan kita untuk di Mipo kali ini bersama dengan 2 biji dan ada Cornet di sini sebagai batangnya kita. Jadi jangan lupa juga untuk follow Cornet di @fahmoy. Ada Volva juga di @fransvolva dan gue di @kbggwp. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube mereka masing-masing, bakal gue taruh di description. Kalian follow dan subscribe. Ingat karena Volva bakal live streaming, Cornet juga tiap hari live streaming. Dan pembahasan kita kayaknya udah sampai sini aja. Kalau dari Cornet gimana nih kesimpulan dari pembahasan kita untuk episode kali ini, Net?
Simpulannya udahlah nikmatin kehidupan apapun yang terjadi, bersyukur aja. Nggak nyambung kan? Nggak apa-apa, Nggak yang penting apa-apa. bersyukur. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Wolfa silakan. Kalau buat gua ya selama bisa dapat duit, mau itu haram, halal, kita nggak ada yang tahu. Yang penting tujuannya ingat, duit haram belum tentu karena tujuannya baik jadi tidak haram, belum tentu. Dia doang kayak Namanya udah haram aja. Iya. Kan gue jadi gak kasih akhir video gue tanya. Iya makanya. Oke, dari gua kesimpulan dari video ini karena tadi kita ngecase bukan ngecase sih, karena kita tadi bikin video dengan harga teman. Kalau misalkan besok kalian transfer window jangan pakai harga teman. Sekian dari Mivo, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye.